Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan dan yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Ini membahas sebuah kitab yang berjudul 100 hadis ya, panduan hidup sehari-hari, yang dikarang oleh Al-Ustaz Said Yai Ardiansyah hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-24. Ibu Herlina, silakan dibaca hadisnya, Ibu. Naam, sebentar Ustaz. 24 ya. Halaman 34, Ibu, sekarang. Ya. Hadis ke-24, agar dimudahkan masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menapaki jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan jalannya dengan ilmu itu untuk menuju surga. Iya, jazakillahu khairan, Ibu. Ibu-ibu yang saya muliakan, ya, kita sama-sama sudah mendengar tadi hadis yang dibacakan oleh Ibu Herlinawati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi man salaka tariqan, yakni barang siapa yang menempuh suatu jalan atau barang siapa yang menapaki jalan, ya, yaltamisu fihi ilman, ya, yang mana di dalam perjalanan tersebut dia tujuannya itu untuk menuntut ilmu di dalamnya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya dengan ilmu tersebut untuk menuju surga. Nah, hadis ini sering dibawakan di majelis-majelis ilmu ya, ibu-ibu rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan ambil pelajaran atau penjelasan dari hadis ini. Penulis mengatakan di sini, yang pertama, orang yang menuntut ilmu agama Islam atau ilmu syar'i akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Ya, untuk masuk surga. Lalu yang kedua, dengan ilmu seseorang akan mengetahui hal-hal apa yang harus dikerjakan dan hal-hal apa yang harus ditinggalkan untuk bisa masuk surga. Lalu yang ketiga, ilmu harus dicari dan dipelajari. Seseorang tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan penuh pengorbanan. Ya. Nah, makanya ibu-ibu, kita kalau ingin mendapatkan ilmu, effortnya atau pengorbanannya harus besar. Ya. Pengorbanannya harus dikeluarkan, ya, dari sisi harta, ya, jiwa, ya, kita harus korbankan untuk menuntut ilmu. Ya. Kalau kita membaca sejarah para ulama zaman dahulu, ibu-ibu ya, mereka itu melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali dalam rangka menuntut ilmu. Ya, ada seorang sahabat yang beliau menempuh perjalanan dari dari Mekah atau dari Madinah, ya, dari Hijaz menuju ke daerah Mesir. Ya, menuju ke daerah Mesir,
hanya untuk mencari satu hadis saja, hanya untuk mendengar satu hadis saja lalu beliau kembali pulang. Nah, ini ada usaha yang luar biasa. Nah, jadi Ibu, apabila ilmu kita dirasa kurang berkah, kok kita udah belajar lama ya, ilmunya nggak nempel-nempel, ada kemungkinan ya pengorbanan kita dengan ilmu tersebut itu masih kurang, ya, masih butuh pengorbanan yang lebih dari yang sudah kita usahakan. Lalu yang keempat, ya di sini penulis mengatakan hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menuntut ilmu syar'i, ya, menuntut ilmu agama. Dan ini hadis yang agung ya, ibu-ibu rahimakumullah. Dan di sini saya membawakan tambahan ibu-ibu dari Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dari hadis ini, ya, tepatnya pada kata perkataan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya, yang Allah akan memudahkan jalannya dengan ilmu itu untuk menuju surga, itu ada 4 makna. Makna yang pertama adalah, ya, dengan menempuh jalan, ya, mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya dia itu untuk masuk surga. Kita jalan kaki atau menempuh perjalanan atau menempuh usaha dalam rangka menuntut ilmu, itu usaha tersebut dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibu-ibu, belajar online sekarang, ya. Belajar online. Nah, ini usaha untuk mendatangi majelis secara online ini dihitung sebagai pahala dan dihitung sebagai, ya, salah satu wasilah kita untuk menuju jalan menuju surga, ya. Apalagi misalkan kita menempuh jalan yang jauh, misalkan harus naik kendaraan, naik angkot dan segala macamnya. Namun di zaman sekarang ibu-ibu, ya, di zaman yang banyak kemudahan, ya, banyak majelis-majelis yang diselenggarakan secara online, maka untuk para wanita, untuk ummahat, maka ini lebih safety, ya, lebih aman, ya, karena ya dia tetap tinggal di rumahnya, ya, tetap berada di rumahnya, ya, dia jauh dari fitnah, ya, seperti itu, dibandingkan kalau seorang perempuan dia harus keluar jauh, ya, menempuh perjalanan, ya, banyak hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Lalu yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga, ya. Begitu ibu-ibu rahimakumullah, ya. Dan yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Sebagaimana kata sebagian ulama, ya, ketika ilmu itu diamalkan, ya, mereka mengatakan man 'amila bima 'alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan atau barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah dia ilmui, yang telah dia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang lain yang dia tuh nggak dia ketahui. Contoh gini ibu-ibu, dulu mungkin kita ingat baru pertama-tama kali hijrah, ya, baru pertama-tama kali kita datang ke majelis ilmu. Mungkin temanya ya kajian tematik tentang rumah tangga, tentang parenting kah, tentang bisnis online kah. Ternyata karena kita hadir di majelis tersebut ikhlas karena Allah, banyak hal-hal yang baru kita ketahui dari ustadz tersebut. Oh, ternyata tadi kata ustadz, ini nggak boleh, ini nggak boleh, oh ini yang boleh, oh ini yang boleh. Kita jadi tahu, ya. Dan ibu-ibu rahimakumullah, apabila kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, maka Allah akan menambah ilmu lagi, ya, ilmu tersebut. Ilmunya semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Berbeda dengan ilmu yang sudah kita ketahui, tapi ilmu tersebut tidak diamalkan. Nah, ini bisa menjadi sebab kita
di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ilmu yang kita sudah miliki, diamalkan atau tidaknya. Dan sebagian ulama ya yang lain mengatakan thawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang lain, kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan." Di surat Maryam ayat 79, yang artinya dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Dan juga Allah berfirman di ayat yang lain di surat Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, ya, mau menerima ilmu, mau menerima hidayah, maka Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan kepada mereka. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah. Jadi, buah dari ilmu yang kita amalkan itu akan menambahkan kepada kita begitu banyak kebaikan. Ya, di antaranya tadi ketakwaan, ditambahkannya lagi ilmu, ditambahkannya lagi semangat untuk beramal soleh. Makanya ibu-ibu, kalau misalkan kita pernah mendengar hadis, ya, ada seorang sahabat, beliau mengadu, ya, beliau mengadu kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya ini kalau di majelisnya Rasulullah itu kayak surga tuh deket banget, ya. Tapi kalau misalkan udah pulang nih ke rumah, wah jauh deh tuh, ya. Apakah aku ini orang munafik? Nah, kata Abu Bakar, saya juga begitu. Yuk kita datang ke Rasulullah. Maka dia berdua nih bertanya kepada Rasulullah, yang mengadukan permasalahan mereka. Kata Rasulullah, justru itu adalah iman. Adalah iman. Kalau misalkan kalian terus nambah imannya, maka suatu hari atau suatu saat atau niscaya kalian tuh akan menyalami malaikat-malaikat di pinggir jalan. Maksudnya apa ibu-ibu? Maksudnya kalau manusia itu tidak berbuat dosa, tidak lalai, maka mereka tuh seperti halnya malaikat. Nah, jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran juga ibu-ibu. Kalau misalkan kita hadir ke majelis ilmu, mendengarkan ilmu, ya, walaupun online, ya, mendengarkan nasihat dari Al-Quran dan hadis, itu seringkali menambah semangat kita untuk beribadah. Selama majelis ilmu tersebut yang disampaikan adalah qala Allah wa qala Rasul. Ya, perkataan Allah, firman Allah, dan juga sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau perkataan para salafus saleh, para ulama yang ikhlas. Dan yang menyampaikannya pun juga ikhlas. Ya, ustadznya juga harus ikhlas. Ustadznya juga bukan asbun, asal bunyi, asal nyebut, asal ngomong, tidak diamalkan, begitu. Makanya ibu-ibu, biasanya, ya, kalau kita mendengar satu hadis dari seorang ustadz atau ustadzah, yang mana ustadz tersebut mengamalkan hadis yang dia sampaikan, itu ngena banget di hati kita. Ya. Berbeda kalau misalkan ada ustadz atau udah ustadzah, dia cuma nyampein hadis aja, tapi dia belum mengamalkan. Ya, itu berbeda. Ya, berbeda. Misalkan ada ustadz, dia kalau misalkan dia sodakohnya luar biasa gitu, ya, dia bicara tentang keutamaan sodakoh gitu, ya, dan orang-orang banyak yang menyaksikan ustadz tersebut orangnya rahim, orangnya tuh baik, orangnya tuh suka sedekah gitu, ya, nggak sayangan gitu ibu-ibu rahimakumullah, ya. Maka hadis-hadis yang disampaikan oleh ustadz tersebut itu akan kena di hati kita, akan memberikan dampak. Kita juga akan ikut mengamalkannya. Ada ustadz rajin baca Quran, rajin murojaah. Ketika disampaikan hadis-hadis keutamaan baca Quran, keutamaan murojaah hafalan, menambah hafalan, dan lain-lain, kita tergerak untuk melakukannya. Ada ustadz yang rajin sholat tahajud,
orangnya menjalankan birrul walidain, yang menyambung tali silaturahim, kita tergerak untuk melakukan hal tersebut. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, kadang seringkali ustadz-ustadz kita yang retorikanya mungkin kurang bagus, tapi ketika dia menyampaikan perkataan Allah, perkataan Rasulullah, yang diamalkan itu lebih berefek di majelis tersebut kepada murid-muridnya, ketimbang ada ustadz yang retorikanya luar biasa, gaya bicaranya luar biasa, ayunan tangannya, nada bicaranya luar biasa, ya, tapi dia tidak mengamalkan. Ini berbeda, jauh sekali, ya. Dan yang keempat, ibu-ibu rahimakumullah, Halimah bin Rajab mengatakan di sini, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka, ya ibu-ibu. Jadi semuanya kita ini, ibu-ibu, pasti akan melewati neraka. Walaupun kita ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita semua menjadi penghuni surga Firdaus, dan juga keluarga kita dan keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Semuanya kita ini, ibu-ibu, kita orang-orang beriman yang masuk surga itu pasti akan melewati neraka, karena sirat itu dibentangkan di atas neraka. Nah, dengan ilmu tersebut, ibu-ibu rahimakumullah, kita tuh mudah melewati sirat tersebut. Ya, dengan ilmu tersebut kita mudah. Karena ibu-ibu rahimakumullah, ilmu adalah ilmu itu adalah cikal bakal suatu amal. Ya. Cikal bakal suatu amal. Tidak mungkin kita itu beramal tanpa ilmu, dan ini nggak boleh. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan bab di dalam kitab hadisnya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh. Ya. Harus ada ilmunya. Ilmunya itu jelas. Ilmunya ada perintahnya dari Allah, ada perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, ya, begitu. Nah, kalau misalkan kita, ibu-ibu rahimakumullah, berilmu tanpa beramal, maka kita seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka tuh ilmunya luar biasa, tapi mereka tidak mengamalkan. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka kita seperti orang Nasrani. Orang Nasrani itu ibadahnya, pendetanya luar biasa. Ya, para suster-susternya luar biasa. Mereka rela sampai nggak menikah, fokus ibadah di gereja, ya ibu-ibu, tapi mereka beramal tanpa ilmu. Nah, umat Islam harus menggabungkan keduanya, ada ilmu dan ada amal soleh, seperti itu. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, ilmu yang membuahkan amal itu akan menjadi cahaya, ya. Jadi ibu-ibu di akhirat, ya, di akhirat itu nanti ada fase al-zulm, yaitu kegelapan. Kegelapan yang luar biasa, yang mana setiap diri kita Allah akan berikan cahaya, dan cahaya itu tergantung keimanan kita, tergantung ilmu yang kita miliki, dan tergantung amal soleh yang kita kerjakan. Ingat ibu-ibu, iman, ilmu, dan amal soleh. Ini penting sekali. Kalau mau cahaya kita terang benderang, ya iman kita harus tebal, imanku kita harus kuat, ilmu kita harus banyak, amal soleh kita harus semakin giat. Ya, insya Allah Allah akan berikan cahaya yang besar. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik disebutkan dalam surat Al-Hadid, ibu-ibu rahimakumullah, cahaya mereka itu kadang ada, kadang redup, kadang hilang. Ya, begitu. Nah, sampai-sampai orang munafik itu ingin minjem cahayanya orang-orang beriman. Saking terangnya cahaya orang-orang beriman tersebut, tapi Allah cegah mereka. Ya, begitu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan cahaya kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Taib.
Ibu-ibu, kita masuk ke hadis berikutnya, hadis ke-25. Setelah Ibu Herlinda, siapa yang mau baca Ibu-ibu? Silakan. Hadis ke-25. Iya, Ibu Sri Kumala Dewi, silakan. Baik Ustadz. Hadis ke-25, larangan menganggap remeh kebaikan. An Abi Dzarri radhiyallahu An Abi Dzarrin. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Diriwayatkan dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan sedikit pun, meskipun dengan menemui saudaramu dengan wajah ceria. Iya. Jazakillah khairan Ibu Sri Kumala Dewi. Ibu-ibu rahimakumullah, hadis yang ke-25 ini diberi judul oleh penulis larangan menganggap remeh kebaikan, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu menganggap suatu kebaikan dengan remeh, atau janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan walaupun itu kebaikan yang sedikit atau kebaikan yang kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Ya, ini meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil penjelasan hadis ini dari Al-Ustaz Said Yai. Yang pertama, beliau mengatakan, hafizahullah, amalan-amalan baik yang dipandang ringan dan mudah dilakukan tidak boleh dianggap remeh. Karena amalan tersebut bisa saja bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ibu-ibu, ada suatu hadis yang lain, ya, disebutkan, bersedekahlah kalian walau dengan setengah kurma atau sebiji kurma. Coba ibu-ibu bayangkan, setengah kurma atau biji kurma menurut kita itu hal yang remeh. Tapi Rasulullah menyebutkan agar kita bersedekah dengan jumlah yang remeh tersebut. Ya, begitu. Kadang kita nemuin ibu-ibu ya, suatu penghalang di tengah jalan dan kita bisa menyingkirkan, itu suatu hal yang remeh, tapi ternyata ibu-ibu menyingkirkan menyingkirkan penghalang di tengah jalan, entah itu benda tajam seperti beling, paku, atau ranting pohon, atau yang mengganggu kaum muslimin dari jalannya, ya, itu bagian dari keimanan, dan bahkan itu adalah cabang-cabang keimanan yang paling rendah. Ya. Jadi kita jangan menganggap remeh suatu amalan soleh, ya. Jangan pernah menganggap remeh. Ini contoh misalkan ibu-ibu ya, ini sering terjadi ya. Misalkan ada urunan, ya. Ada urunan, entah itu di masjid, entah itu di majelis taklim, ada yang sodakoh 10.000, ditulis namanya hamba Allah 10.000. Kita jangan menganggap remeh. Ada yang sedekah 1 juta, ya. Ya, kita juga jangan terburu-buru, Masya Allah, sedekah 1 juta, jangan terburu-buru. Tapi ibu-ibu rahimakumullah, kita lihat, bisa jadi orang yang sedekah 10.000 tersebut terkesannya remeh, namun datang dari hati yang ikhlas, sehingga menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang sedekah 1 juta tersebut, ya, ternyata ada gangguan. Sedekah nggak ya? Mikir dulu dia, banyak mikirnya. Beda dengan yang 10.000 udah kasih, ya, seperti itu. Tapi ibu-ibu rahimakumullah, tentunya nominal yang lebih besar,
ya dengan hati yang lebih ikhlas, itu insya Allah pahalanya pun lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, ya kita jangan suka menganggap remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Nah, ini biasanya kalau di rumah. Kalau di rumah ibu-ibu ada anak-anak kita nih, ya, dia melakukan satu kebaikan kecil, kebaikan remeh. Jangan kita itu malah ya enggak mengapresiasi. Nah, seringkali kita tuh enggak mengapresiasi, cuek gitu. Misalkan ada anak kita yang masih balita atau masih SD, ya, ikut bantuin apa gitu ya, walaupun asalnya dia tuh ngerecokin gitu ya, tapi dia ada niatan untuk membantu, maka kita puji, kita apresiasi, ya, kita hargai seperti itu. Nah, jangan kita remehkan. Misalkan ada anak kita baru belajar nyuci piring, ya, belajar nyuci sepatu, tiba-tiba dia bilang, Umi, aku tadi habis cuci piring. Berapa piringnya, nak? Cuma 1 doang. Ya, cuma 1 doang. Jangan begitu. Ya, tapi kita bilang, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, ya. Nah, besok-besok nyuci piringnya lebih banyak ya. Begitu ibu-ibu ya. Jadi kita hargai setiap kebaikan walaupun kebaikan itu sedikit. Lalu yang kedua, berwajah ceria dan menampakkan wajah yang bersahabat adalah ciri-ciri orang Islam. Mereka sangat ramah dengan sesama saudara seagamanya. Ini mutlak ibu-ibu. Setiap orang muslim, setiap muslim atau muslimah, ya, apapun mereka, misalkan firqahnya, ya, alirannya, ya, begitu. Selama mereka tuh muslim, mereka tuh punya hak-hak yang harus kita tunaikan sesama muslim. Ya, ini sekarang banyak orang-orang yang salah paham dalam beragama, ya, begitu. Banyak orang yang salah paham dalam beragama. Ini banyak orang-orang yang menganggap di luar firqahnya, di luar alirannya, itu adalah bukan kaum muslimin. Ya, contohnya orang-orang Islam jamaah. Kalau masuk ke rumah mereka, boleh kita masuk ke rumah mereka, boleh kita masuk masjid mereka ibu-ibu, tapi sepulangnya, ya, rumahnya dipel, masjidnya dipel, dibersihkan. Hal ini menyakiti kaum muslimin. Ya, seakan-akan kita ini, ya, bukan bagian dari mereka, bukan orang-orang Islam. Seakan-akan kita ini najis begitu. Nah, ini tidak boleh, ya. Setiap orang yang beragama Islam, ibu-ibu rahimakumullah, mau dia itu orang Islam yang taat atau kurang taat, punya hak. Ya, hak-hak mereka harus kita penuhi, ya, begitu. Seperti aibnya harus kita tutupi, ya, aibnya nggak boleh kita bongkar, kehormatannya harus kita jaga, ya, begitu, ya. Nggak jangan kita korek-korek kesalahannya, itu adalah hak-hak kaum muslimin, ya. Lalu yang ketiga, memperlihatkan wajah yang ceria akan membuat senang dan tidak membuat takut orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga buat ibu-ibu yang suka hadir di pengajian, di halaqah, di masjid-masjid. Kalau ada ummahat, ya dibuka cadarnya. Misalkan itu kajian khusus wanita, dibuka cadarnya, senyum sama temannya. Kalau ada yang datang, misalkan ibu-ibu udah bercadar, udah pakai gamis, sudah bagus pakaiannya, ya udah menutup aurat sempurna. Ada ibu-ibu datang cuma pakai celana jeans, ya, atau pakai celana kulot, tapi dia masih pakai jilbab, atau bahkan dia datang nggak pakai jilbab ibu-ibu. Atau bahkan dia pakai bajunya ya semayaan gitu. Tetap harus kita sambut. Ya, saya ada cerita cuma qadarullah lupa ya. Ya, jadi ada salah satu ya orang yang hadir ke majelis ilmu dengan pakaian yang kurang menutup aurat, tapi dijauhi sama ummahat-ummahat yang di majelis ilmu tersebut. Akhirnya dia nggak mau datang lagi ke majelis ilmu. Nah, ini adalah hal yang perlu dibenahi ya ibu-ibu. Jadi baiknya kalau ada orang baru ya kita sambut, apalagi ibu-ibu adalah salah satu pengurus pengajian misalkan di daerah masing-masing, harus lebih welcome
Ya. Baik, ada tambahan dari saya ibu-ibu rahimakumullah. Yang pertama ya, atau yang kelima atau yang keempat, maaf. Hendaknya seorang gadis, ini perhatikan ibu-ibu ya, yang sudah punya anak gadis atau yang ibu-ibu mungkin merasa masih gadis. Udah tua tapi merasa gadis ya. Jangan ibu-ibu ya. Kalau udah tua ya udahlah, apalagi yang mau dicari. Fokus saja sama keluarga dan ibadah. Hendaknya seorang gadis atau wanita, ini perhatikan, ya, tidak menebar senyumnya kepada lawan jenis atau lelaki asing. Jangan ditebar, ya, ibu-ibu. Ya, walaupun dia itu ustadz. Ketemu ustadz, biasa aja. Ya, biasa aja. Ustadz pun ngerti. Nggak mungkin ustadz itu, ini ibu cuek banget, ini ibu begini banget. Karena dia punya ilmunya, kecuali ustadz-ustadz yang, ya saya harap tidak ada ya ustadz seperti itu, walaupun ada, tapi nggak banyak. Ya, begitu. Jangan ditebar, apalagi masih gadis, ya, begitu. Nah, jadi maksudnya jangan mudah untuk ya menebar senyuman. Apalagi ibu-ibu rahimakumullah, kalau lagi umroh sama anak-anak ibu ya yang udah gadis-gadis tuh, jangan gampang kasih senyuman sama orang-orang Bangladesh, orang Pakistan, orang-orang di Timur Tengah sana atau di daerah Asia ya. Jangan gampang ngasih senyum sama mereka. Bahaya ibu-ibu. Karena buat mereka senyuman itu adalah kode. Nah, karena kultur kita kan berbeda ya ibu-ibu ya. Di Indonesia kalau ada orang senyum ya biasa aja. Ya, kita balas senyum ya seperti itu. Tapi kalau buat mereka itu kode. Nah, ini hati-hati. Ya, begitu. Lalu yang kelima, hendaknya seorang wanita tidak mudah baper. Perhatikan. Jangan gampang baper kalau ada laki-laki yang menampakkan wajah berseri-seri di hadapannya. Ya, misalkan ada ustadz ketemu gitu, bu gimana kabarnya, Masya Allah, ya sambil senyum-senyum ustadznya, jangan baper, ya. Kenapa? Karena bisa jadi ustadz tersebut ingin mengamalkan hadis ini, atau ikhwan tersebut ingin mengamalkan hadis ini. Jangan merasa, kenapa ya, kok dia gini, ini bisikan setan, bahaya. Ya akhirnya nanti ustadznya di-chat, ya, tanya-tanya, iseng-iseng, nanya-nanya, alasannya awalnya nanya, lama-lama curhat, ya, begitu. Ya, ustadznya juga tergoda, na'udzubillah, diladenin tuh, ya, hati-hati ibu-ibu ya, ini adalah salah satu khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan yang harus segera kita tutup. Lalu berikutnya, bukan berarti seorang muslim atau muslimah selalu terlihat berwajah gahar dengan lawan jenis. Namun harus ditimbang-timbang antara maslahat dan mudarat. Ibu-ibu lihat maslahat dan mudaratnya. Ya, begitu. Misalkan ada tetangga itu kan harus kita perlakukan dengan baik ya. Begitu. Harus kita tunaikan hak tetangga. Bahkan Jibril itu senantiasa mewasiatkan kepada Rasulullah akan tetangga sampai Rasulullah menyangka tetangga itu bakal dapat warisan. Nah, gitu. Jadi lihat-lihat ya, nggak semua orang kita tebar senyuman, tidak. Lalu menampakkan wajah berseri-seri jika ikhlas karena Allah, maka Allah akan jauhkan darinya dari berbagai keburukan. Namun jika dia menebar wajah berseri-seri dengan tujuan selain mendapatkan pahala, maka Allah akan tampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, ini hati-hati ibu-ibu ya. Jadi kalau kita ingin menampakkan wajah berseri-seri, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, afdolnya jika seorang wanita dinilai oleh orang banyak, ya, dia adalah wanita yang rupawan, maka menutup wajahnya dengan cadar adalah suatu hal yang akan menjadikan dia bertambah mulia. Jadi ibu-ibu kalau merasa anak-anak ibu, misalkan ibu punya anak gadis, dari sekian banyak orang bilang anak ibu ini cantik, maka arahkan dia untuk pakai cadar. Arahkan dia untuk menutup wajahnya. Atau misalkan ibu-ibu ya, banyak yang bilang
sesama ibu-ibu juga ya, misalkan, oh ibu fulan itu wajahnya rupawan. Nah, ibu-ibu harus sadar diri, oh berarti saya harus pakai cadar. Walaupun cadar itu sunnah. Kenapa? Karena untuk menutup pintu fitnah. Jangan juga akhirnya, oh saya cantik, bukan berarti ibu-ibu menebar kecantikan di sosial media kah, pasang status kah, dan lain-lain ya. Ini justru akan menambah fitnah untuk ibu-ibu sendiri. Ini berbahaya ibu-ibu ya, ini harus ditutup celahnya. Ya. Sekarang ada juga ibu-ibu ya, sekarang cadar itu macam-macam. Yang ada renda-rendanya lah atau segala macam. Jangan. Pakai cadar itu fungsinya untuk menutup diri kita ini dari fitnah, bukan bikin tampil baru atau dengan pakaian yang bisa menarik perhatian. Ini ibu-ibu mohon diperhatikan ya. Taib, masih ada waktu, kita masuk ke hadis yang ke-26. Silakan ibu-ibu yang mau baca. Tadi ada ibu siapa aja yang mau baca, saya lupa. Ini ada yang angkat tangan, Ibu Raisma ya? Iya. Oh iya, Ibu Raisma silakan dibaca hadisnya. Ya baik Ustaz. Ini suaranya jelas Ustaz? Jelas Ibu, alhamdulillah. Baik. Hadis ke-26, larangan mengada-ngadakan hal baru. An Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami yang tidak termasuk di dalamnya, maka dia tertolak. Iya, jazakillahu khairan Ibu Raisma. Ibu-ibu rahimakumullah, ini mohon maaf ya, tadi saya lupa yang ngisi list untuk membaca. Kalau ada yang terlewat, mohon maaf ibu-ibu ya. Nanti bisa baca di hadis berikutnya kalau ada waktu. Kita masuk ke hadis yang ke-26, ibu-ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, maksudnya dalam perkara agama ibu-ibu ya, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada keterangannya, yang tidak ada dalilnya, yang tidak termasuk di dalamnya atau perkara agama tersebut, maka dia akan tertolak. Tertolak oleh siapa? Tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nggak dapat pahala. Ya. Nah, di sini penulis Al-Ustaz Said Yai hafizahullahu taala mengatakan yang pertama, tidak boleh mengada-ngadakan hal yang baru di dalam agama Islam. Adapun hal-hal baru dalam urusan dunia maka tidak mengapa. Ya, ibu-ibu ya. Lalu yang kedua, agama Islam sudah sempurna sebagaimana dalam ayat disebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untuk kalian. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sudah ridho agama Islam ini menjadi agama kalian. Nah, ini ayat ini menjadi dalil bahwa agama Islam sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah, tidak perlu lagi ditambah-tambahkan, tidak perlu lagi dikurang-kurangi, ibu-ibu rahimakumullah, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, begitu. Kecuali dalam hal-hal yang sifatnya masih bisa dikompromikan oleh para ulama. Ya, begitu. Dan yang ketiga, seluruh amalan-amalan yang baru di dalam agama Islam apabila diamalkan, maka dia akan tertolak, tidak mendapatkan pahala, bahkan akan mendapatkan dosa. Ya. Kenapa, ibu-ibu rahimakumullah? Karena seseorang yang melakukan perbuatan ibadah
yang baru dalam agama, maka dia sama saja menuduh bahwa Nabi Muhammad itu nggak amanah, ibu-ibu. Ya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling amanah di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih amanah ketimbang beliau. Nah, jadi kalau misalkan kita modifikasi agama kita, modifikasi agama Islam ini, entah itu kita tambahkan, entah kita kurangin, maka sama saja kita menganggap bahwa Islam ini belum sempurna. Rasulullah belum selesai menyampaikan risalah, belum selesai menyampaikan wahyu. Begitu. Dan ini tidak benar, ya. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim di awal-awal, ya, kitab Sahih Muslim, man kadzaba alaina muta'ammidan barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, sama saja ibu-ibu kalau kita melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama, kita menuduh Rasulullah itu berdusta, ya, karena nggak amanah, begitu, ya. Dan ya, Rasulullah mengancam, ya, siapa saja yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lisan maupun amalan, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Bukan berarti, ibu-ibu, kalau ada orang yang mengamalkan perbuatan yang baru dalam agama, dia udah pasti masuk neraka. Tidak, ya, begitu. Karena ada hal-hal yang harus dijelaskan lagi. Nanti insya Allah akan saya jelaskan. Lalu yang keempat, untuk bisa membedakan suatu amalan atau keyakinan, termasuk hal-hal yang baru atau tidak, dibutuhkan ilmu. Oleh karena itu, seorang muslim sudah sepantasnya selalu belajar untuk mengetahui bahwa suatu hal, maksudnya amalan tersebut termasuk hal yang baru dalam agama atau tidak. Nah, ini selesai ya penjelasan dari Ustadz Said Yai hafizahullah ta'ala. Nah, ini dari saya, Ibu, ada tambahan. Bid'ah yang terjadi atau perkara-perkara yang baru dalam agama kita, ibu-ibu, itu terbagi dalam dua hal. Ada bid'ah akidah dan bid'ah amaliyah. Ya, bid'ah akidah dan bid'ah amaliyah. Bid'ah akidah itu adalah bid'ah dalam keyakinan, dalam masalah iman. Bid'ah amaliyah itu bid'ah yang terjadi dalam suatu hal ibadah. Yang paling berbahaya, ibu-ibu, dari keduanya adalah bid'ah akidah. Seperti akidahnya Khawarij. Karena akidah Khawarij ini terbunuhlah Utsman bin Affan, terbunuhlah Ali bin Abi Thalib, ya, begitu. Dan akidah Syiah ini, ibu-ibu rahimakumullah, ya, atau yang kedua setelah Khawarij adalah akidah Syiah, sebagaimana yang sudah kita ketahui di zaman sekarang, banyak kerusakan yang mereka lakukan. Mereka terutama Syiah Rafidhah, ya, mereka menuhankan Ali radhiyallahu anhu, ya, mereka menganggap bahwa Ali itu adalah Tuhan. Bahkan syahadat mereka atau adzan mereka, ya, mereka mengatakan, aku bersaksi bahwa Ali itu adalah wali Allah. Ini salah, ini keliru. Lalu seperti akidah Murji'ah, ya, atau akidah Mu'tazilah dan lainnya. Ini akidah bid'ah dalam masalah akidah yang harus kita hindari, ibu-ibu rahimakumullah. Dan ini paling berbahaya. Berikutnya, jangan fobia, ibu-ibu, jangan fobia dengan istilah bid'ah. Misalkan ada ustadz menyampaikan ini bid'ah, kita juga nggak usah fobia, nggak usah takut, ya, nggak usah langsung wah ini ustadz nggak benar. Jangan begitu. Kenapa? Karena istilah ini adalah istilah syar'i, ibu-ibu, yang disampaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu. Rasulullah yang menyampaikan, ya, begitu, ya, bukan istilah yang muncul dari lisan para ulama, ya, bukan juga istilah yang muncul dari ustadz-ustadz, bukan, tapi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita harus berhati-hati nih, ibu-ibu, ketika memberi label bid'ah kepada sebuah amalan.
Nggak boleh kita sembarangan dalam membid'ahkan suatu amalan. Nggak boleh, ya. Kecuali sudah ada ulama besar yang memvonis akidah atau amaliyah tersebut adalah suatu yang bid'ah. Ya, ilmu kita nih masih cetek jauh ya dengan ulama-ulama yang mumpuni. Ya, kita nggak boleh sembarangan. Wah, nggak boleh ini bid'ah, nggak boleh. Harus kita datangkan dulu. Ada nggak ulama yang sudah membid'ahkan? Ulama tersebut sudah meneliti, apakah sudah melakukan tahqiq, ya, begitu. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, kita juga tidak boleh merendahkan pendapat ulama Rabbani yang berpendapat suatu akidah atau amaliyah tertentu yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat adalah bid'ah. Misalkan ada ulama, ibu-ibu, mengingatkan, ya, di tengah-tengah masyarakat terjadi kebid'ahan dalam akidah, dalam amaliyah, dalam ibadah sehari-hari. Itu ulama tersebut mengingatkan, jangan kita malah merendahkan pendapatnya. Apalagi sekarang ada ustadz-ustadz atau ada kiai-kiai bilang sedikit-sedikit bid'ah, semuanya aja bid'ahin. Nah, ini hati-hati ibu-ibu ya, kita jangan ikut-ikutan. Karena apa ibu-ibu? Ulama Rabbani adalah ulama yang tulus dalam menyampaikan agama ini. Ulama Rabbani adalah ulama yang lurus, lisannya lurus. Kalau ceramah nggak menghina orang, ceramah nggak merendahkan orang, isinya adalah qala Allah, perkataan Allah, dan qala Rasul, perkataan Rasulullah. Atau isi kajiannya adalah, konten kajiannya adalah pendapat-pendapat ulama, ya, pendapat-pendapat para sahabat, ya. Majelisnya jauh dari hawa nafsu, dari perkataan-perkataan yang buruk, dari hinaan, ya, dari tuduhan dan lain-lain. Ini hati-hati ibu-ibu ya. Dan kalau misalkan ada oknum-oknum seperti itu yang ya bilang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ini, nggak usah kita ikutin. Ya, nggak usah kita kita tiru. Hendaknya kita jauhkan. Kenapa? Karena hal tersebut ibu-ibu bisa menjauhkan kita dari ulama-ulama Rabbani tersebut. Akhirnya kita muncul kebencian. Padahal apa yang disampaikan oleh ulama Rabbani tersebut adalah hak, adalah benar. Karena kita termakan hasutan, kita jadi jauh dari ulama-ulama tersebut. Akhirnya kita semakin terombang-ambing ya di tengah fitnah ya. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, apabila ada saudara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama, maka hendaknya kita tuh harus lemah lembut. Nggak boleh kita tuh kasar, ya. Kita berdebat apalagi. Nah, ini apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau saya perhatikan, kalau misalkan ada konten, ya, itu bisa ngalahin bapak-bapak tuh. Ya, komentarnya luar biasa, panjang, lebar, ya, subhanallah. Nah, ini jangan seperti itu. Karena malu ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau punya sosmed, udahlah. Ya mungkin kalau lagi jalan-jalan foto pemandangan alam, segala macam, nggak usah ribut-ribut, nggak usah debat-debat di sosial media, nggak usah. Ya, isi komentarnya itu ibu-ibu pikirkan dulu. Ya, ya begitu. Tapi Ustadz, saya ingin membela Ustadz saya, nggak perlu ibu-ibu. Ustadz itu nggak perlu dibela. Ya, nggak perlu dibela. Ya. Karena selama dia ikhlas karena Allah dalam berdakwah, Allah akan tolong dia. Ya. Kalau kita ilmunya sedikit, udah kita diam aja. Kita udah tahu kan, oh ini benar, ini salah. Udah kita jalani saja yang benar. Kita nggak usah ikut-ikutan yang salah. Dan orang-orang atau saudara-saudara kita yang masih melakukan kesalahan, kita doakan. Ya, kita doakan, kita dakwakan dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Jangan kita hina amaliyah mereka. Ya, yang ada nanti kita dihina balik sama mereka. Ya, dan ini yang terjadi di di tengah masyarakat sekarang ini. Ya,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua, kaum muslimin di Indonesia khususnya, kepada amaliyah-amaliyah dan akidah-akidah yang sahihah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Ibu-ibu sudah pukul 11, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya Ibu-ibu? Ya, Ibu Raisma silakan. Iya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ini yang hadis ke-25 tadi, bagaimana melihat tanda-tanda orang yang munafik dari cahaya yang Ustaz jelaskan tadi? Maaf Yang kedua, Ibu, diulangi dulu Bu pertamanya. Bagaimana melihat tanda-tanda orang munafik dari cahaya yang Ustaz jelaskan tadi? Tayyib. Terus yang kedua? Satu lagi Ustaz. Ya, yang kedua, maaf, Ustadz, apakah ada e-book pembahasan 100 hadis ini Ustadz? Oh ada Bu, tadi saya kirim di grup tadi sudah. Cuman mungkin Ibu baru masuk ya, nanti saya kirim ulang ya. Oh ya baik Ustadz. Tayyib, untuk mengetahui cahayanya orang-orang munafik itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hadid ya. Sebentar, saya buka dulu. Ibu-ibu bisa buka surat Al-Hadid ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab." Yang artinya, ibu-ibu rahimakumullah, pada hari itu orang-orang munafik baik dari kalangan laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu." Maksudnya kan orang-orang mukminin itu cahayanya luar biasa ibu-ibu ya, bersinar terang gitu. Mereka ingin meminjam, mereka ingin mengambil cahayanya kaum muslimin atau kaum mukminin. Maka ada yang mengatakan, ya dia dari kalangan para malaikat mengatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahaya sendiri untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di luarnya ada azab. Nah, jadi ibu-ibu, nanti di fase zulm, fase kegelapan itu, cahayanya orang-orang munafik ya diriwayatkan itu nanti dia cahayanya tuh ada, nanti hilang. Nanti cahayanya tuh ada, nanti hilang. Begitu. Nah, saat cahayanya tuh redup, mereka tuh ingin ngambil cahayanya kaum muslimin atau kaum mukminin. Nah, tindakan mereka itu dihalau oleh ya para malaikat dan diberikan pemisah antara orang-orang munafikin dan dengan orang-orang mukminin. Nah, ini begini. Jadi untuk mengetahui cahayanya orang munafik. Adapun kalau di dunia, ibu-ibu rahimakumullah, ya ini nggak apa ya, nggak bisa kita tentukan, ya karena kita nggak bisa tahu isi hati seseorang. Ya, cuma memang Rasulullah mengabarkan ya sifat-sifat orang munafik itu kalau bicara dia berdusta, kalau dia bermusuhan itu dia berlebihan, ya. Kalau dia dikasih amanah, dia telantarkan amanah tersebut. Itu ciri-ciri orang munafik. Dan munafik itu bertingkat-tingkat, Ibu. Ada nifak akbar, ada nifak yang luar biasa, bisa mengkufurkan, bisa mengeluarkan orang dari Islam. Contohnya, ya, orang-orang yang sebenarnya di hati mereka itu benci sama Islam, tapi ya karena mereka ingin selamat, akhirnya dia menampakkan keislaman secara zahir saja, tapi batinnya dia itu sangat benci dengan Islam. Nah, biasanya ibu-ibu orang-orang munafik ini dekat dengan orang-orang zindik,
Orang-orang zindik ini ya mereka itu adalah orang-orang yang benci dengan Islam, tapi mereka menghancurkan Islam itu dari dalam. Biasanya mereka itu memunculkan permusuhan-permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin ya, bikin ribut ya dengan statementnya, dengan pendapatnya ya, begitu. Ini wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu Ibu? Baik, jika gitu. Ya, Ibu Safira. Ya, masih bisa Ustaz ya? Bisa, silakan. Ya, soal hadis tadi Ustaz, tentang tadi penjelasan dari Ustaz, kayak kalau ada suatu hadis yang diamalkan oleh seorang ulama gitu, seorang ustadz, yang biasanya diamalkan juga oleh beliau, itu akan terkena di hati kita gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kasusnya kita nih Ustadz sering kayak dijadikan tempat curhat gitu, atau buat ngasih nasihat ke orang lain. Nah, tapi ketika kita ngasih nasihat, kita lihat dia nggak berubah gitu Ustadz. Apakah itu berarti apa yang kita utarakan itu nggak kita sebagai bukti itu nggak kita amalkan gitu. Sedangkan yang saya tahu hidayah itu kan ada 4 kalau nggak salah Ustaz ya. Ada hidayah irsyad kalau nggak salah. Betul, ada irsyad juga itu taufik. Nah, tapi setahu saya kita itu tugasnya sampai ke penyebaran hidayah irsyad dengan menyebarkan ayat Al-Quran dan hadis, tapi kita nggak bisa sampai ke hidayah taufik. Nah, itu betul. gimana Ustaz? Maksudnya saya bingung gitu Ustaz. Iya, Masya Allah, pertanyaannya berat dan bagus tapi. Jazakillah khair Ibu atas pertanyaan. Jadi begini Ibu, tadi ketika saya singgung bahwa biasanya kalau ada ustadz atau ada ulama yang dia menyampaikan suatu dalil dari Al-Quran, dari hadis, ilmu, lalu diamalkan, itu biasanya lebih kena. Jadi kita semangat untuk mengamalkannya, semangat untuk menjalankannya, semangat untuk terus istiqomah. Berbeda dengan ustadz atau ulama yang belum mengamalkannya. Bukan berarti perkara tersebut jelek Ibu-ibu ya. Bukan berarti si ustadz ini harus kita jadikan salah satu faktor orang tersebut mendapatkan hidayah taufik atau tidak. Ya, bukan. Tetapi kalau misalkan kondisinya gini Bu, ada misalkan kayak kasus Ibu Safira tadi diminta nasihat ya segala macam. Tapi kalau kita kasih nasihat ikhlas karena Allah, murni, ya bisa jadi itu salah satu sebab ya orang tersebut mengamalkannya. Walaupun kita ngasih nasihat tapi kita sendiri masih belum baik, gitu ya kan ya, gitu ya. Kita dimintain nasihat sama temen ya tentang perkara ilmu, tentang perkara istiqomah, tapi kita ini ya belum benar-benar banget gitu jadi muslim atau jadi muslimah, masih suka bikin maksiat. Tapi ketika kita sampaikan nasihat tersebut ikhlas karena Allah, bisa jadi itu salah satu penyebab dia untuk berubah, penyebab untuk dia beramal soleh. Adapun kalau misalkan kasusnya kita udah nasihat itu kita udah amalkan Ustaz, dan kita ikhlas karena Allah, kita nasihat teman kita, tapi kok dia belum berubah-berubah, nah bisa jadi ibu-ibu dia itu ketika minta nasihat juga nggak ikhlas karena Allah ya. Bisa jadi dia minta nasihat, ketika kita kasih nasihat nggak sesuai dengan hawa nafsunya ya. Kan ada Bu Ibu ya, ada orang-orang tuh suka cari-cari ya biar dihalalkan. Ada ustaz-ustaz kalau ditanya ya tentang perkara halal atau haram, udah dijelaskan nggak boleh Ibu, ini nggak boleh, tapi kadang-kadang ibu-ibunya ini suka ngeyel. Nah, ini perkara ya nggak bisa kita bilang ustadz ini nggak ikhlas ketika menyampaikan dalil atau dia belum mengamalkan, tidak. Tapi ini kembali lagi si penanyanya gimana kondisi hatinya, begitu. Nah, jadi jalan tengahnya adalah ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya ya seseorang yang ingin menyampaikan nasihat ya berasal dari Al-Quran dan hadis atau perkataan para salafus soleh, hendaknya dia ikhlas karena Allah dan sebisa mungkin dia mengamalkan ya, begitu.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu itu mengatakan sesuatu hal yang tidak kamu kerjakan? Ya, ini celaan dari Allah. Kita nggak boleh mengatakan sesuatu apa yang kita tidak amalkan. Ya, begitu. Kecuali memang kita belum mampu. Misalkan ada ustadz menyampaikan keutamaan haji, tapi dia belum haji. Ada ustadz menyampaikan keutamaan pernikahan, tapi dia belum menikah. Karena kan ada keterbatasan. Nah, seperti itu. Ya, begitu. Nah, yang parah adalah misalkan ada ustadz, nggak boleh bohong, tapi dia suka bohong. Jamaahnya dikibulin melulu, begitu. Nah, ini bahaya. Nggak boleh. Ya. Atau misalkan ada orang minta nasihat. Nah, kan dia minta nasihat harus ikhlas karena Allah. Dia minta nasihat untuk berubah. Ya, dia harus jujur kepada dirinya dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia itu bisa berubah, agar dia bisa mengamalkan hadis tersebut. Dan contoh misalkan dia nanya untuk ngetes ustadznya atau dia nanya untuk mendapatkan ilmu dan untuk mengamalkannya. Nah, begitu. Ya, saya pernah punya pengalaman ditanya tapi tujuannya ngetes. Jadi saya pernah ditanya tentang perkara qiraat Quran, ibu-ibu ya. Ada bapak-bapak masuk masjid, saya udah mau mulai halaqah waktu itu. Tiba-tiba dia grecokin halaqah kita. Dia ngetes saya. Ngetes hafalan, ngetes segala macam. Wah, ini orang niatnya nggak bagus ini. Akhirnya saya tinggalkan. Dan ujung-ujungnya dia marah-marah. Ujung-ujungnya dia marah-marah. Ini kan berarti ya dia nanya bukan untuk kebaikan. Dia nanya untuk ngetes. Begitu. Dan ini perkara yang buruk. Tidak boleh kita tuh nanya tujuannya ngetes ustadz, nggak boleh. Memang kita kalau nanya dalam perkara agama tujuannya untuk diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ibu-ibu rahimakumullah pada siang hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup halaqah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz.